Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat berbagai macam media pembelajaran secara mudah dan cepat, termasuk bagaimana secara otomatisnya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Pertama-tama saya menuju ke Chrome saya Bapak dan Ibu, dalam hal ini Google Chrome. Lalu saya tinggal ketikkan saja notebook LM ya. Ini Bapak dan Ibu ya, notebook LM seperti ini ya. Kemudian saya enter, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik saja try notebook LM. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu, ya. Bapak Ibu tinggal klik saja yang buat baru, ya. Yang buat baru tinggal klik saja buat baru. Kita tunggu beberapa saat muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu punya pilihan memberikan sumber belajar, ya. Dalam bentuk file ya, Bapak Ibu bisa upload file dalam bentuk PDF, gambar, dokumen, audio dan sebagainya, atau Bapak Ibu bisa lampirkan link dari website atau YouTube, atau Bapak Ibu boleh juga masukkan dari Drive Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu punya teks yang Bapak Ibu tinggal copy paste lalu masukkan saja ke sini. Jadi banyak pilihan dalam memasukkan sumber belajarnya Bapak dan Ibu ya. Atau Bapak Ibu boleh telusuri dulu di sini ya. Banyak pilihannya tinggal dipilih saja. Dalam hal ini saya ingin memasukkan dari situ saja Bapak dan Ibu ya. Saya tinggal masukkan link pembelajaran yang sudah saya miliki sebelumnya. Dalam hal ini saya contohkan saya punya sebuah link Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya punya sebuah link tentang sistem peredaran darah pada manusia, saya tinggal copy ya Ctrl C, lalu saya tinggal masukkan ke sini Ctrl V ya, lalu saya tinggal sisipkan. Oke, sudah muncul ada satu sumber Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan sumber yang lain, Bapak dan Ibu tinggal klik saja tambahkan sumber yang di sini Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya tambahkan sumber lagi, saya klik. Lalu kita tinggal pilih mau sumber yang mana. Sama seperti tadi saya tinggal masukkan situs. Misalnya yang ini saya punya link lagi. Saya tinggal copy linknya ya. Lalu saya masuk ke notebook LM-nya. Lalu saya tinggal pastekan. Lalu saya tinggal sisipkan. Nah, saya sudah punya dua sumber referensi acuan untuk sumber belajarnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal memilih ya. Kalau kita bisa lihat di sebelah kanan ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa pilihan, Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa pilih. Pertama, Bapak dan Ibu bisa membuat media dalam berupa ringkasan audio dari materi yang ada. Lalu Bapak dan Ibu boleh buat ringkasan video. Bapak Ibu juga boleh buat slide presentasinya. Bapak Ibu juga bisa buat mind map-nya atau peta pikirannya. Bapak Ibu bisa buat flashcard ya. Kemudian Bapak Ibu juga boleh buat quiz. Bapak Ibu juga bisa buat infografis. Nah, banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, saya contohkan dari materi yang saya masukkan tadi, saya ingin membuat mind map-nya Bapak dan Ibu. Maka saya tinggal klik saja yang ini, mind map. Oke. Ini sedang proses dibuat Bapak dan Ibu ya. Kita tunggu beberapa saat nanti akan muncul mind map-nya atau peta pikiran. Nah, sudah jadi Bapak dan Ibu ya. Saya klik saja seperti ini. Nah, sudah muncul materinya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita klik lagi di sini nanti muncul oh, komponen utamanya ada darah, ada pembuluh darah, ada jantung. Di darah itu ada darah apa saja sih? Ya, kita klik. Oh, ternyata ada plasma darah, ada sel darah. Plasma darah itu ya itu mengandung apa saja? Ternyata di dalam plasma darah ada ini. Di sel darah itu ada apa saja sih? Ternyata ada sel darah merah dan seterusnya ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini pembuluh darahnya macamnya ada apa saja. Oh, ada arteri, vena dan kapiler. Lalu terkait organ berikutnya ada jantung. Kita klik, oh jantung itu bagian-bagian jantung itu ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, ya. Atau kita bisa lihat mekanisme peredaran darah itu ternyata dibagi menjadi dua, ya peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu yang bagaimana?
Oh, ternyata yang darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah kecil itu seperti apa, ya. Lalu Bapak Ibu juga boleh klik di sini ada contoh penyakit dan kelainan. Oke, ada gangguan jantung, gangguan darah, gangguan jantung tuh penyakitnya. Oh, ternyata ada ini, begitu ya. Nah, banyak Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan atau jelaskan melalui mind map yang ada. Dan mind mapnya ini bisa Bapak Ibu download ya, diklik saja bagian download. Ini proses terdownload, tapi downloadnya ternyata dalam bentuk gambar Bapak dan Ibu ya. Kalau ingin lebih interaktif, saran saya sih disajikan saja seperti ini ya, tidak dalam bentuk gambar sehingga Bapak Ibu bisa klik ya, diperluas atau diperkecil begitu gambarnya. Bapak Ibu juga bisa zoom in, zoom out Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini saya kembali lagi. Saya klik lagi yang di sini, Bapak dan Ibu. Klik yang pojok sini, saya klik. Nah, akan kembali seperti ini. Saya punya sumber belajar pertama tentang mind map-nya. Lalu kita juga bisa buat ini Bapak dan Ibu ya. Kita bisa buat misalnya kuis interaktifnya Bapak Ibu. Kita juga bisa buat eh, slide presentasi Bapak dan Ibu ya, secara otomatis semuanya secara otomatis. Saya contohkan misalnya kita buat kuis interaktifnya. Maka tinggal kita klik saja kuis, lalu kita ada pilihannya di sini jumlah pertanyaannya apakah sedikit, banyak atau standar, lalu tingkat kesulitannya apakah mudah, sedang dan sulit, lalu apa ada topik khusus yang ingin dibuat ya, apakah fokus di organnya saja, apa sistem peredaran darahnya atau penyakitnya saja Bapak Ibu boleh ketikkan di sini ya. Dalam hal ini saya biarkan seperti ini saja, lalu saya klik buat Bapak dan Ibu. Kita akan coba buat kuisnya. Nah, di sini ada proses membuatnya Bapak Ibu ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan jadi kuis interaktifnya ya. Selain itu juga Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu boleh coba infografis. Nah, infografisnya juga sangat menarik Bapak dan Ibu ya. Kita bisa menjelaskan materi sistem peredaran darah pada manusia ini dengan satu tampilan infografis yang cukup menarik. Kemudian untuk buat slide presentasinya juga bisa. Memang untuk slide presentasi dan infografis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita membuatnya, Bapak dan Ibu harap bersabar karena membutuhkan proses ya. Karena memvisualisasikan dari tulisan menjadi gambar itu memang butuh waktu yang lama dan butuh kesabaran. Tetapi nanti hasilnya sangat luar biasa Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sudah jadi ada kuisnya Bapak dan Ibu, kuis interaktif. Kita bisa klik di sini, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu bagaimana melihat secara lebih luas, maka kita tinggal klik saja yang ini Bapak Ibu ya. Diklik yang ini. Nah, sudah muncul soalnya ada 10 soal. Nanti siswa bisa tinggal mengklik pilihannya saja. Oh, ternyata ada penjelasannya benar atau salahnya dan seterusnya. Kalau sudah kita tinggal berikutnya misalnya misalnya ini, oh ternyata masih salah begitu ya. Ternyata ada pembahasan Bapak dan Ibu berikutnya dan seterusnya sampai selesai. Di sini ada 10 soal, kita coba lewati saja ya. Oke, terus terus ini soal nomor 8, 9, kemudian 10 ya. Nanti kalau sudah selesai, diklik selesai, maka akan muncul ringkasannya seperti ini ya. Berapa soal yang dijawab benar, berapa soal yang dijawab salah, dan berapa soal yang dilewati. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk kembali kita bisa tutup Bapak dan Ibu ya, kembali ke tampilan seperti ini. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu coba nanti boleh buat slide presentasi dan boleh buat infografisnya. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu sebetulnya ini bisa juga kita share kepada siswa kita. Artinya kalau ini kita share, nanti siswa kita akan bisa melihat tampilan mind map-nya, kemudian kuis interaktifnya, akan bisa melihat tampilan slide presentasinya, di mana nanti mereka hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara share notebook LM ini? Kita tinggal klik yang bagikan di pojok kanan ya. Di sini ada klik bagikan, lalu kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada akses notebook. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja, ya. Lalu pilih kalau ingin bagikan ke siswa Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tinggal pilih yang siapa saja yang memiliki link, ya. Diklik saja. Kalau sudah tinggal disalin linknya. Kalau sudah, ya, tinggal dibagikan ke grup WA dan sebagainya. Misalnya ini saya bagikan ke murid saya Bapak dan Ibu ya. Saya buka
profil yang lain satu lagi pakai akun belajar saya misalnya. Nah, ini misalnya akun siswa ya. Saya buka yang tadi sudah saya buat. Nah, nanti muncul tampilan ke siswa seperti ini, Bapak dan Ibu, mirip seperti tampilan kita, tapi mereka tidak bisa mengedit, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi mereka bisa mengakses mind map-nya, mereka bisa akses, kuisnya juga mereka bisa akses, ya. Lalu di sini yang menariknya, mereka bisa menanyakan sesuatu di sini, Bapak dan Ibu, ya. Misalnya minta penjelasan lebih lanjut terkait materi yang mereka lihat, yang mereka dapat dari kita, boleh mereka ketik di sini, ya. Tetapi ini tidak mengubah notebook LM milik kita. Nah, ini cukup menarik sehingga pembelajarannya juga menjadi lebih menarik dan interaktif buat murid-murid kita. Itu adalah cara bagaimana kita membuat media pembelajaran dengan berbagai macam bentuk, Bapak dan Ibu, dan bisa di-share ke siswa. Lalu kalau kita memang tidak mau share ke siswa, berarti Bapak dan Ibu, artinya mungkin kita ingin share PowerPoint-nya saja atau mind map-nya saja, berarti harus kita download satu-satu, lalu kita share kepada siswa. Contohnya yang ini tadi, kalau kita ingin buat slide presentasi, kita buat dulu slide presentasinya, lalu yang menariknya slide presentasinya itu bisa di-download Bapak dan Ibu ya dalam bentuk PDF dan PowerPoint, dan nanti bisa kita bisa edit juga secara manual, Bapak dan Ibu. Ini saya stop share. Demikian Bapak dan Ibu cara membuat media pembelajaran dengan berbagai macam bentuk, dengan hanya sekali klik saja secara otomatis akan terbentuk beberapa media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, dan bisa mendiferensiasikan sumber belajarnya apakah melalui audio, melalui video, atau infografis, atau mind map, atau yang lainnya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian video dari saya. Kita berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.